Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk belajar sepenggal dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul Sehat di dalam Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai teman kita, saudara kita, atau tetangga kita yang mengalami sakit. Bahkan sakit yang tidak bisa disembuhkan. Bahkan sakit yang penyembuhannya lama. Contohnya penyakit kanker, itu belum ada obatnya. Penyakit demam berdarah, TBC, stroke. Nah, beliau-beliau ini tergolong orang yang tidak sehat. Nah, kalau orang yang mengalami penyakit itu namanya orang yang tidak sehat. Apalagi penyakit-penyakit yang berat seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan untuk menyikapi penyakit-penyakit tersebut? Karena yang mengidap penyakit-penyakit berat-berat tersebut itu salah satunya atau salah banyaknya itu adalah anak Tuhan. Bahkan anak Tuhan pun sampai bimbang. Kenapa saya sudah berdoa, sudah meminta Tuhan untuk menyembuhkan, meminta mujizat Tuhan, tetapi Tuhan belum menyembuhkan, tetap sakit. Nah, bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menyikapi itu? Apakah pendapat saudara, Bapak, Ibu, Saudara, pendapatnya bagaimana? Nah, kita mencoba kupas. Kalau kita berbicara tentang konteksnya, tentang Tuhan, hidup di dalam Tuhan, ada dua hal yang namanya sehat. Sehat secara fisik dan sehat secara roh. Nah, yang diinginkan Tuhan untuk bersama-sama Dia nanti di surga itu adalah roh kita. Jadi kita sepakat dulu bahwa yang diinginkan Tuhan untuk menemani nanti di surga itu adalah roh kita, bukan raga kita. Nah, selama kita hidup di dunia, raga kita hanya sebagai kendaraan. Raga kita adalah sebagai tempat pengkudusan roh kita. Ya, raga kita hanya sebagai sarana untuk kemurnian roh kita. Perbuatan raga kita itu adalah dikendalikan oleh roh kita. Kalau raga kita di dunia itu perbuatannya baik, maka roh kita juga akan diterima Tuhan. Kan roh kita juga baik. Kalau kehidupan kita di dunia, raga kita hidup di dunia itu kudus, maka roh kita juga kudus, layak di hadapan Tuhan. Jadi ketika
anak Tuhan mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis, lama sembuhnya. Ada beberapa orang yang punya penyakit yang tidak disembuhkan, tetapi karena mujizat Tuhan itu sembuh. Sekali lagi, kesembuhannya dia, raganya dia disembuhkan, itu untuk sarana Tuhan, untuk kemuliaannya. Jadi ketika orang yang diberi mujizat, harusnya raganya untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Nah, jadi ketika kita sakit berat, jangan khawatir. Raga kita nanti ditinggal di dunia. Apapun keadaan, raga kita akan ditinggal. Yang dibutuhkan Tuhan adalah roh kita. Ketika kita sakit berat, terus beriman kepada Tuhan. Itu yang akan memurnikan roh kita. Nah, sekarang apa itu? Tadi kan sehat secara fisik, bagaimana sehat secara roh? Tuhan hanya menerima roh-roh yang sehat. Karena roh yang tidak sehat itu berpenyakit. Apa itu penyakit roh? Yaitu dosa. Jadi jangan kotori roh kita dengan dosa. Karena itu penyakit roh. Tetapi kuduskanlah diri kita. Sehatkanlah roh kita supaya diterima di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya menyehatkan roh kita? Yang pertama, imunisasi roh. Imunisasi roh itu adalah percaya kepada Tuhan. Seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Ini yang penting. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini imunisasi. Kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan, yang disalib di Golgota itu adalah Tuhan, maka kita akan beroleh hidup yang kekal, terbebas dari penyakit. Karena secara otomatis kalau kita percaya, ya kita harus ikut di jalannya. Kecuali kita hanya percaya Yesus Tuhan, tetapi perbuatannya kita perbuatan dosa, masih berbuat dosa terus, ya itu akan terjangkit penyakit terus, penyakit roh. Karena kalau kita terlibat atau terjangkit penyakit roh, yaitu dosa itu, upahnya adalah maut. Kalau kita percaya mengikuti dia, upahnya adalah hidup yang kekal. Tetapi kalau kita kena penyakit roh, penyakit dosa, kita akan kena maut. Jadi kita harus sehat di dalam roh. Kalau fisik kita tidak sehat, terus berdoa. Imani bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Tetapi jika tidak sembuh, setidaknya kita tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan menerima. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia dibakar. Dia bilang bahwa saya tetap tidak akan menyembah berhala. Tetap akan menyembah Tuhanku. Saya percaya Tuhan akan menolong saya. Tetapi kalau Tuhan belum menolong, setidaknya saya tetap tidak menyembah berhala. Itulah sebuah iman. Itulah sehat secara roh. Kita pun demikian. Kalau kita punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetap percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Seandainya tidak, tangan Tuhan sudah siap memeluk Anda untuk bersama-sama dengan Dia di surga. Demikian firman Tuhan yang singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga hari ini saudara, Bapak Ibu Saudara beroleh rahmat dan anugerah dari Tuhan. Amin.